Ada pandangan spesial seseorang terhadap kamu. Jadinya di sini pembacaannya adalah pembacaan happy. Kalau seandainya suaraku terdengar kecil, kalian bisa besarkan volumenya karena anakku lagi tidur. Untuk pembacaan malam ini, kamu fokuskan wajah orang itu di kartunya. 10 detik dari sekarang. Apa pandangan spesial akan hadirmu dalam hidupnya? Aku di sini akan coba memvalidasikan energi dari seseorang dan kita akan buka sama-sama. Pandangan spesial seseorang akan hadirmu. Aku ngelihat kayak energinya ya. Kalian itu mengalami satu fase, entah ada sebuah perubahan dari koneksi hubungan, ada yang baru mulai, ada juga yang berakhir. Ya, jadi kalian semuanya penting ya, statusnya penting untuk semuanya. Aku melihat pandangan dia terhadap kamu ya. Entah siapapun ini yang kau pikirkan di sini, itu merasa kamu itu seseorang yang tidak biasa. Dalam arti, kamu itu seperti kayak orang baru yang dia kenal gitu. Seperti orang yang benar-benar asing, yang benar-benar baru, yang ingin dikenal kembali. Karena saya melihatnya kamu tuh berubah, tapi nggak woro-woro gitu. Aku pengen gini, aku pengen gitu. Enggak. Tapi dilihat dari sikap kamu, mungkin kamu lebih behave, kamu lebih dewasa, kamu lebih peka. Jadi orang melihatnya juga aura kamu itu seperti aura orang yang tiba-tiba berubah jadi baik gitu ya. Nah, dikarenakan kamu di sini terlihat berbeda, terlihat lebih positif, maka jika dia mantan ya, dia akan bernostalgia. Oh, dulu aku pernah begini. Ketika seseorang ini yang ada dalam pikiran kamu itu baru pendekatan, dia akan merasakan baper. Ya. Terus untuk kamu yang mungkin LDRan, udah tuh ada perubahan sikap dari kamu, dia melihat ada banyak memori yang intinya kamu tuh penting di hidupnya dia. Nah, ini terjadi kenapa teman-teman? Karena secara spiritual kamu itu sepertinya sudah mulai berfondasi untuk mengenal dirimu sendiri. Jadi gini, kamu kayaknya kalau tadinya kamu itu ingin membahagiakan orang lain, ya, sekarang ada satu fondasi atau ada sesuatu niatan yang tumbuh untuk membahagiakan dirimu sendiri. Jika kamu bahagia secara mental dan fisik dengan dirimu sendiri, maka energi atau vibrasi yang diberikan ke orang lain juga pasti akan bahagia. Jadi intinya gini, mungkin kamu tadinya ingin menyenangkan semua orang, ingin baik sama semua orang. Tapi di sini ya mungkin lama-lama kita kan tidak punya terlalu banyak atau cukup energi untuk menyenangkan orang tersebut.
Sorry ya teman-teman, ini aku sangat ngantuk dan mengerjakannya itu tengah malam karena supaya anakku bubuk dulu. Jadi aku mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Ketika kamu bekerja dalam dirimu sendiri ya, secara spirituality, kamu bilang, sudah saatnya aku bahagia, sudah saatnya aku memikirkan masa depanku sendiri, aku tidak lagi memperdulikan orang-orang yang mungkin membebani aku selama ini, maka terjadi adanya connection dari jiwa ke physically, ya, dari jiwa ke physically, dari tubuh padat kamu ke spirituality kamu, sehingga menggetarkan apa? Menggetarkan sebuah frekuensi yang mungkin orang ini itu melihat, oh sekarang dia sudah berubah, dia sudah jadi lebih baik, dia sudah lebih mengerti, dia sudah lebih sabar. Ibaratnya kalau dulu kamu preman, sekarang jadi ustadz atau ustazah, kayak gitulah ya. Ada kesadaran penting dalam hidup kamu yang kamu tuh menggali lagi, apa sih yang terjadi sama aku belakangan ini, apa yang aku harus ubah. Bottom of deck-nya adalah warrior, teman-teman. Warrior itu ya, energi kamu sekarang adalah energi sebuah ketegasan, energi membela yang memang benar, meluruskan yang salah, dan kehadiran kamu ini transparan, jelas, seperti itu. Apa efek hadirnya dirimu kepada orang ini? Siapapun itu, mau mantan kamu, mau orang yang lagi dekat, atau orang yang lagi diem-dieman, atau lagi jauh ya. Nih, kartu temanya kita lihat dia merasakan adanya sinergi sama kamu. Kalau dibilang apakah orang ini baper, melo, iya. Ada perasaan melo. Dia merasakan adanya kasih. Yang aku lihat ya, dia melihat kamu tuh orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, penuh dengan perhatian. Yang aku lihat. Bahkan kamu banyak kayak menyeimbangkan hidup seseorang, siapapun ini. Kamu menemaninya di saat tersulit, kamu ada di saat dia bahagia. Seperti itu. Yang kedua, di balik kelembutan kamu adalah orang yang memang jelas ambisius. Dalam arti, ketika kamu ambisius, kamu menularkan semangat kepada orang yang spesial di pikiran kamu saat itu. Nah, aku ngelihatnya gini ya, energi yang kau berikan adalah sebuah energi yang tadinya orang itu tidak selera gitu, tidak selera dalam hidup, putus asa, tapi ketika melihat kamu, karena kamu welas asih, orangnya telaten, kamu menjadikan dia itu seperti orang yang memang mengenal haknya dan kewajibannya, ya. Jadi tidak menyerah begitu saja. Dia bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Nih, ini kartu tengah itu menunjukkan kartu yang penting ya, karena ini bisa jadi kayak sumber energi yang kau berikan kepada orang ini. Kamu membuat gairah dia itu bangkit, semangat dia bangkit, optimisnya bangkit, dan selalu ada harapan untuk sukses. Gimana ya? Kalau kita sendiri di sini tuh berpengaruh sama orang lain gitu. Anggaplah kamu berpengaruh sama orang ini ya. Dia akan secara alam bawah sadar dia akan mengenang kamu gitu. Akan mengenang betapa orang yang menyemangati, orang yang menginspirasi, orang yang membuat aku bisa jadi seperti ini. Kalau tanpa dorongan kamu, aku bagaimana? Kayak gitu. Jadi itu pasti akan teringat memorinya seumur hidup.
ya. Kemudian tuh, di mana kamu berada, kamu memberikan keberuntungan. Aku nggak tahu, tapi di sini kamu itu ketika kamu dekat, ya mungkin jalan Tuhan itu sesuai dengan dirimu ya teman-teman. Kamu mungkin orangnya lurus-lurus aja gitu, tapi yang aku lihat sini, kamu tuh orang yang rezeki loh. Kalau kamu merasa belakangan ini ya, atau sudah sering terjadi dalam hidup kamu, ketika orang dekat sama kamu, tiba-tiba dia bisa sukses. Ketika orang dekat sama kamu, dia lebih bahagia. Coba kamu komen di bawah, bener nggak? Kalau misalnya kamu datang ke satu toko, yang tadinya tokonya sepi, tiba-tiba ramai. Tiba-tiba ada yang beli. Sampai orang toko itu bilang, ih, tokoku tadinya sepi loh. Tapi semenjak kamu masuk, berdatangan orang itu. Berarti kamu tuh magnet rezeki, teman-teman. Ace of Pentacles. Entah kamu sadari, entah tidak. Tapi biasanya kayak gini nih rawan. Ya, rawan. Rawannya apa? Dimanfaatkan untuk kesenangan pribadi orang lain. Jadi kamu harus waspada dan hati-hati. Kemudian, nah ini dia nih, sesuatu yang misteri. Sesuatu yang sifatnya itu tak terlihat. Kamu ini adalah orang yang penuh dengan intuisi yang tinggi. Kamu punya feeling, kamu juga orang yang banyak memberikan nasihat ya. Kalau misalnya aku ngerasa kayak feeling aku gak enak nih, kamu mendingan kayak gini aja deh gitu. Kadang-kadang bukan dibilang kamu cenayang ya, tapi intuisi itu bermain, intuisi itu bekerja. Kenapa? Karena mungkin jalan kamu itu lurus, jalan kamu itu gak macam-macam. Intuisi ini adalah sebuah sebuah renungan, sebuah pertanda, sebuah mujizat menurut aku. Mujizatnya tuh kadang kita nggak pernah tahu nih teman-teman. Ya, kadang kita nggak pernah tahu. Tuhan itu memberikan pesan directly ke kita. Ternyata setelah kejadian, benar. Saya melihatnya banyak nasihat kamu atau banyak sesuatu yang kamu katakan mungkin dari kamu hati-hati ya, kamu ini ya, kamu itu ada yang kena loh. Misal kamu jangan deh terima pekerjaan ini, kayaknya nih scam atau apa gitu. Dia kayak, oh iya ya, gitu. Jadi bisa dibilang kamu itu adalah orang yang mungkin dengan keberkatan tertentu. Sehingga efeknya apa? Kamu tuh kayak bisa membahagiakan orang banyak gitu teman-teman. Aku nggak tahu secara energi kamu itu memberikan healing tertentu buat orang-orang yang ada di dekat kamu. Walaupun kadang-kadang ya kamu sendiri juga mungkin nggak ada orang yang membahagiakan kamu gitu. Tapi kamu udah merasa kayak happy melihat orang lain itu tertawa, ya, melihat dia tertawa, melihat dia maju, kamu senang. Tuh, yang disembuhkan dari orang ini ya, tidak lagi berapi-api, dia lebih terbuka. Ya, kamu menjadikan seseorang yang tertutup itu mungkin terbuka, menjadi lebih terbuka. Aku melihat kamu itu adalah orang yang kadang-kadang apa yang kau omongkan itu suka benar teman-teman. Jadi semacam lidah kamu itu mujarab. Ya, kalau orang lidahnya mujarab, ya apapun itu juga harus dijaga. Karena kalau kamu sampai sumpah serapah dan lain-lain, atau mungkin kamu kebablasan ngomongnya, bakalan terwujud gitu. Dan saya melihatnya di sini ada sebuah efek
yang dimana mulut kamu itu setiap berdoa itu naik gitu, naik aja doanya ya. Dan yang aku lihat di sini, orang yang bisa di dekat kamu dan memang dia punya niatan baik, derajat dia juga bisa naik, nasib dia bisa berubah. Berarti kamu adalah orang yang penuh dengan keberuntungan. Itu betul. Yang disembuhkan dari orang ini, dia menyadari potensi dari dalam ya. Orang ini tuh lebih banyak mungkin punya manajemen waktu, istirahat ya, waktunya istirahat, waktunya pergi nggak cuma kelayapan. Dia juga merasakan kayak kenyamanan di sini. Kamu tuh merubah seseorang itu dari yang tidak disiplin menjadi sangat disiplin. Karena di sini aku lihat ada manajemen waktu yang bagus ya dari lingkaran ini. Kemudian ada kenyamanan. Entah kenapa ketika dia bicara sama kamu itu merasakan kayak ingin bercerita apapun, terbuka. Jadi kamu tahu ini orang kebutuhannya seperti ini, sakitnya seperti ini. Oh, dia punya masalah seperti ini. Kamu tuh penting loh, teman-teman. Home itu aja fundamental banget. Kamu menyadarkan seseorang akan potensinya. Ya, kamu menyadarkan seseorang bahwa kamu tuh masih punya semangat, kamu masih punya energi lebih untuk lebih mengenal diri kamu. Kamu di sini apa ya? Kamu tuh kayak memberikan dorongan moral kepada seseorang. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu kalau nggak punya semangat atau nggak punya support, pastinya akan apa ya? Akan merasa gelap atau merasa tidak ada jalan gitu. Tapi ketika orang itu memberikan support akan seseorang, pandangan dia yang tadinya hampa, yang tadinya jauh, yang tadinya jatuh juga gelap, itu tiba-tiba kayak ada sedikit cahaya terang dan ada semangat lagi. Itu yang kau berikan. Aku lebih melihat kamu tuh apa ya, memiliki talenta untuk mengenal jiwa seseorang, dan itu bisa kau jadikan sebuah pelajaran. Karena di sini orang yang kau pikirkan dia merasa ini loh tambatan hatiku, ini loh tambatan jiwaku. Kamu tuh nggak hanya memberikan sebuah semangat atau sebuah oh yang penting aku ada gitu loh, tapi banyak pelajaran spiritual, pelajaran cinta yang kau berikan sama seseorang, bahwa kalau untuk mencintai seseorang itu kita harus memberikan energi, kita harus selalu mensupport ya, dalam arti supportnya itu secara mentally dan physically. Kemudian memberikan dia kenyamanan, memberikan dia doa, dan juga membuat dia itu menghargai semangat dalam hidup. Oke, bottom of deck-nya di sini ada duality. Menurut dia, kamu itu adalah sebagai pelengkap dalam hidup, ya, pelengkap dalam hidup. Jadi balancing, ibarat bulan dan matahari, ada malam, ada siang. Jadinya walaupun kalian mungkin memiliki prinsip yang berbeda, tetapi di sini dia merasakan efek kamu itu ya tidak semuanya dimiliki oleh orang lain. Entah dengan siapapun yang dia kenal sekarang ini. Kartu duality menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya energi kamu kepada dia. Karena ibaratnya kamu tuh sudah setengah hidupnya dia gitu loh. Ya, apa keinginan dari orang ini terhadap kamu? Dia masih ada harapan sama kamu, teman-teman. Kalau hubungan kalian tidak membaik, dia ingin kamu memberikan sebuah kesempatan. Berikanlah kesempatan yang adil buat dia, itu yang dia mau. Yang kedua,
Di sini dia akan memberikan pembelaan, dia akan menyatakan alasan atas konflik antara kalian. Jadi dia mau buat semuanya clear and clean. Itu yang aku lihat ya di sini. Ada keberanian di situ. Kemudian di sini saya melihatnya apa ya? Orang ini semacam kayak never give up person gitu. Yang aku lihat dia akan mencoba untuk meyakinkan kamu, memberikan dirinya sebuah kesempatan. Karena saya melihatnya orang ini cukup sabar untuk mengikuti pergerakan kamu. Kemudian ada sebuah keyakinan yang besar bahwa ya mungkin kita bisa dekat lagi lah setelah renggang atau gimana. Atau kalau mungkin hubungan kalian lagi pendekatan, saya ngelihatnya sih pengen ada penyatuan gitu loh. Misalnya kalau kamu suka, dia suka, terus diem-dieman gitu. Setidaknya kalau dia tidak berani maju, kamu jemput bola aja, ya. Dan di sini aku cuma infokan, ya tidak semua orang bisa jemput bola, teman-teman. Tetapi kan daripada tidak dinyatakan perasaannya, ya mungkin dia mau punya hubungan spesial sama kamu, tapi kamu cuma diem aja. Karena aku pernah mengalami hal seperti itu. Dulu banget, tahun 2006-an lah. Orang ini suka sama aku, tapi akunya nggak lihat gitu. Ini adalah orang-orangnya ya. Dan semoga apa yang menjadi pertanyaan di beban kalian terkait dengan tema ini semuanya sudah terjawab gitu. Kalau kurang puas silahkan lakukan personal reading berbayar dan jangan lupa ajak teman, saudara, sahabat yang lagi galau untuk nonton video ini. Jadi supaya at least mengetahui lah betapa pentingnya kamu itu untuk seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku undur diri dulu. Bye-bye.